sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam pelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, di absen dulu ya. Ya. Yang langsung hari ini siapa? Awalnya apa? Awalnya masuk umroh ya? Ya. Terus siapa lagi? Dini. Sakit. Udah, semuanya kita masuk? Oke. Sebelum mulai pelajaran, kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, yuk. Jadi minggu lalu kita udah bahas tentang empat, ada masjid, kaligrafi, makam, dan keraton. Nah, hari ini kita akan bahas tentang peninggalan sejarah masa Islam yang bagian kedua. Hari ini yang kita pelajari ada empat, ada karya sastra, ada seni tari, ada debus, ada sekaten, dan gembok. Nah, kira-kira tujuan kita belajar hari ini itu apa sih? Nah, ini adalah tujuannya. Jadi yang pertama, kamu bisa menelaah karya sastra sebagai peninggalan sejarah masa Islam dengan tepat, menelaah seni tari sebagai peninggalan sejarah masa Islam dengan tepat, menelaah debus sebagai peninggalan sejarah masa Islam dengan tepat, menelaah sekaten dan gembok sebagai peninggalan sejarah masa Islam dengan tepat. Dan yang terakhir, kamu bisa menganalisis peninggalan sejarah masa Islam dengan baik. Nah, sekarang apa aja yang akan kita lakukan hari ini? Hari ini kita akan ada penilaian evaluasi individu dan ada penilaian kelompok melalui diskusi dan game. Siapa yang mau main game? Aku. Jadi udah dilihat tadi di video ya. Nah, kira-kira hubungannya sama sejarah peninggalan Islam itu apa, Gus? Ada hubungannya nggak? Apa? Ada hubungannya nggak? Ada. Debus sama peninggalan sejarah masa Islam itu ada hubungannya nggak sih? Ada, ya. Jadi ternyata, gitu. Debus itu adalah kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini pemain meneruskan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Lihat kata-kata tadi, mulutnya digolok-golok, tangannya gitu, nggak ada luka apapun kan, biar baik-baik aja, kakinya nggak luka, nggak berdarah. Masalah dia, kesenian debus ini berawal pada abad ke-16 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kemudian di masa Sultan Agung Tirtayasa, debus ini digunakan sebagai kesenian yang digunakan untuk memompas semangat rakyat Banten untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, kita bahas peninggalan sejarah berikutnya. Nah, ini adalah karya sastra. Babat ini adalah karya sastra yang berupa cerita berlatar belakang sejarah. Karya ini biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contohnya adalah ada Babat Cirebon, dan yang biasanya paling terkenal itu adalah Babat Tanah Jawi dan Babat Giyanti. Kalau Babat Giyanti itu berarti menceritakan perpecahan kerajaan Mataram Islam. Jadi dua, ada kerajaan Yogyakarta sama Kesultanan Surakarta. Ada hikayat. Hikayat ini adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasar. Nah, suluk ini adalah kitab yang berisi masalah gaib, peramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contohnya ada suluk Wijil, suluk Malang Sumirang, dan suluk Sukarsa. Paling keempat ada syair. Syair ini adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya adalah syair perahu dan syair si burung Pinhai karya Hamzah Mansuri. Lalu kita bahas seni tari. Ada soal tari? Ya. Ternyata menari itu juga salah satu bentuk peninggalan sejarah Islam. Tari yang paling kita kenal sebagai bentuk peninggalan sejarah Islam itu adalah tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah sholawat atau pujian kepada Nabi. Mau lihat videonya? Kan kita bahas tentang sekaten dan gembok. Pernah lihat tradisi kayak gini? Kan kita baru mengalami bulan kelahiran Nabi ya. Ini selalu dilaksanakan tradisi sekaten dan gembok. Jadi sekaten itu merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta.
Upacara ini dulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Puncak perayaan Sekaten ditandai dengan gerbek mulut. Mulut tuh apa? Mulut. Orang biasa bilang maulid itu jadi mulut, muludan, betul. Dengan mengarah sebuah gunungan, nah ini gunungannya kayak gini nih, berisi bisa beras ketan, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran sebagai ungkapan terima kasih atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan Sekaten dan gerbek itu masih dilakukan hingga saat ini. Selanjutnya kita akan main game. Kita buat secara berkelompok. Jadi silakan. Kita buat kelompoknya berdasarkan grup piket aja ya. Oke. Silakan yang piket kali Senin berkumpul dengan temannya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Jumat. Berarti ada 5 kelompok ya. Ayo silakan. Nah, jadi cara mengisinya adalah silakan dilihat kalau KPD-nya yang tadi habis bagian. Di situ kan ada kolom-kolom yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini udah siap ya? Siap. Alisa siap? Ajak. Iya, siapa dari siapa? Ngomongnya siap? Juga. Nomor 1. Jangan berisik, kelas lain juga belajar. Soal nomor 1 adalah sebuah karya sastra berupa cerita dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pengganti. Gambarnya adalah hikayat. Oh, doang gede banget ya. Tulisannya tangan kita. Soal nomor 2. Tarian yang dilakukan dengan iringan nyanyian pujian terhadap Allah dan Nabi. Jawabannya adalah tari sedati atau tari saman. Sabar apa sih? Yang ketiga, kesenian yang berasal dari Banten dikenal sebagai ilmu juga. Oke, semua betul. Soal keempat adalah cerita belakang sejarah, hanya cerita semata tanpa disertai bukti dan fakta. Nah, jawabannya adalah babat BABAD, bukan BABAT. Soal kelima udah siap? Oke. Siapa yang pertama kali mengadakan acara Sekaten? Jawabannya siapa? Soal ke-6, apa makna dari acara Grebek Mauluden?
materi? Lalu yang kedua kita belajar tentang apa tadi? Karya sastra. Ya, karya sastra ini kita kenal ada? Good job. Lalu kita belajar apa yang ketiga? Karya apa? Ada tari saman dan tari sendati. Berasal dari? Di mana lo letak sebagai peninggalan Islamnya? Karena menggunakan nyanyian sebagai pujian kepada Nabi. Lalu yang terakhir kita belajar tentang kita belajar tentang sekaten dan gerbek. Sekaten itu ya? Sekaten itu adalah acara yang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama. Sampai sini sekolah jelas? Ada yang mau dinanyakan? Nanya dong. Ada yang nanya Kak? Nggak, udah clear semua? Oke. Hari ini pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaannya belajar dengan semangat sampai capek ya hari ini belajar ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi baru. Silakan nanti dibuka di buku kalian. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.